Ya, kita lanjutkan ya. Jadi tinggal berikan keterangan di sini terkait dengan uraian dari target-target pendapatan yang ada di OPD Bapak-bapak maupun Ibu-ibu kelola. Misalkan terkait dengan retribusi parkir, kita masukkan aja misalkan di kolom keterangan retribusi parkir. Ya, masukkan besaran targetnya. Misalkan untuk 1 tahun anggaran itu ditargetkan sebesar 78 juta. Input di nilai sebesar 78 juta, lalu lakukan klik tombol simpan. Nah, mungkin itu secara sederhana untuk input pendapatan. Nah, di sini sudah masuk beberapa rincian target pendapatan yang sudah kita masukkan. Di sini sudah ada, kebetulan sudah ada 2 yang sudah diinput. Nah, untuk melihat hasil atau RKA pendapatan mungkin berbeda dengan yang tadi ya. Kita lewat menu yang ada di sebelah kiri. Kalau untuk yang subkegiatan tadi bisa untuk hasil RKA-nya bisa langsung dilihat di tampilan yang ini. Namun kalau untuk yang pendapatan dia berada di menu sebelah kiri paling bawah. Ya. Di dokumen anggaran, di atas laporan ya. Di dokumen anggaran. Ya. Nah, di sini ada RKA. Nah, tinggal dipilih. Untuk yang Bapak-bapak maupun Ibu-ibu sudah input misalkan RKA belanja atau rincian belanja, tinggal pilih RKA SKPD rincian belanja misalkan. Namun karena kita tadi ingin melihat hasil untuk RKA pendapatan, tinggal pilih untuk dokumen anggaran untuk RKA pendapatan. Ya. Nah, di sebelah kanan ini, ya di sini ada nama OPD-nya. Nah, untuk melihat atau preview hasil serta mencetaknya di tombol ini ada tombol icon print, tekan tombol. Nah, kita pilih tahapannya. Karena kita udah di tahapan rancangan KUA PPAS untuk RKA, tinggal pilih yang paling bawah ini di KUA PPAS tahapan yang saat ini ya. Tinggal tombol gambar printer. Nah, ini hasilnya. Jadi RKA yang sudah diinput tadi seperti ini tampilannya. Ini RKA pendapatan, nama OPD-nya yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan rincian target-target pendapatan seperti yang telah kita himpun tadi. Jadi itu untuk teknis pengisian untuk RKA pendapatan. Jadi sekali lagi untuk RKA pendapatan hanya dapat diinput oleh user kepala OPD atau admin SKPD, jadi bukan oleh user operator. Mungkin itu perbedaannya dengan entry subkegiatan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya terkait dengan input RKA pendapatan. Nanti hal-hal teknis lebih lanjut ketika ada hal-hal yang kesulitan dan lain-lain bisa koordinasi atau menghubungi kami via grup atau mungkin langsung di kantor mungkin seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya terkait dengan materi input pendapatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada narasumber kita yaitu Pak Kadek. Silakan.
Baik, terima kasih Mas Janur. Mohon maaf saya ambil waktu sambil ini ya, admit yang baru masuk. Baik teman-teman, untuk sesi berikutnya saya persilahkan untuk teman-teman mencoba sambil melaporkan ke kami kalau ada kendala gitu, terutama dari materi yang sudah disampaikan barusan dalam penginputan pendapatan asli daerah. Cuman harusnya sih gampang gitu ya, maksudnya karena pendapatan asli daerah ini fleksibel, itu ngetik angkanya nggak repot, nggak masuk, itu cuma pilih akun aja gitu. Nah, sekarang saya siapkan sesi ini untuk tanya jawab, boleh lewat grup SIPD yang di grup WA atau lewat fitur chat yang ada di Zoom. Jadi sementara kami menunggu, kalau ada permasalahan silahkan disampaikan ke kami gitu. Atau mungkin ada yang mau bertanya langsung lewat video conference, boleh, bisa pakai fitur raise hand di chat Zoom. Kami persilakan. Oh ya, yang tadi keluar masuk lagi, sudah saya admin semua. Sebelum invite. Ya, kalau tadi keluar bisa login ulang gitu, bisa masuk lagi. Silakan. Pak Samsul Rijal, mana Samsul Rijal? Bukan, grup chat apa namanya di sini ya? Ada yang mau bertanya, silakan, sudah dibuka sesi untuk pertanyaan. Kita buka sesi tanya jawab video conference, nanti akan bisa dijawab langsung oleh Ibu Kabid kami. Kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya. Pertanyaan dari Pak Sigit, BPBD. Dinas BPBD untuk honor bendahara penerimaan pengeluaran, pejabat pengelola keuangan dan lain-lain masih tersedia di menu. Bukankah itu bagian dari tupoksi? Mohon penjelasan. Kemarin kan kita sudah jelaskan terkait dengan Perpres 33 2020. Nah, jadi yang bisa kita akomodir adalah beberapa standar honor yang ada di Perpres 33 itu, Pak Sigit. Jadi kalau dia tercantum di sana berarti bisa diberikan. Nah, untuk untuk honor pelaksana kegiatan juga dimungkinkan untuk diberikan dengan memperhatikan kriteria-kriteria sebagaimana yang sudah disampaikan kemarin. Filenya juga sudah kita share. Jadi kita persilahkan SKPD yang menilai apakah memang honor pelaksana kegiatan itu bisa diberikan atau tidak, cek dengan kriteria-kriterianya. Tetapi besok kan akan ada tim verifikasi apakah honor itu akan bisa diberikan atau tidak. Demikian Pak Sigit. Ada pertanyaan lagi? Bu Dewi katanya mau nanya. Bu Dewi, Dinas Trans. Naker Trans. Naker. Dinas, bentar Bu. Saya tidak tahu nama anunya. Naker Trans, mana di grup? Disnaker. Bentar, kita coba.
Tidak bisa moodnya dibuka untuk nakar. Iya, makanya ini sudah saya Unmute cuman di sana. masih anu. Halo Bu Dewi, monitor. Oh, nakar ini Bu. Ya, berarti udah bisa masuk. Bu Dewi, unmute-nya sudah dibuka. Nah, silakan. Oh, Bu. Silakan. Siapa namanya? Nakar itu kan? Bu Dewi. Bu Dewi. Enggak, itu cowok itu Bu nakar. Iya, nakar. Cowok ini. Operator. Siapa namanya? Ajis? Faiz. Oh, Pak Faiz. Pak Faiz, silakan Pak Faiz. Oh, itu enggak ada suara. Halo. Suaranya tidak terdengar Pak Faiz. Kalau ada suaranya baru dia. Kalau dia ya, kedengaran suaranya Pak. Silakan. Izin Bu, untuk jasa tukang masuknya kemana Bu? Halo? Halo. Iya Bu. Itu saja ya. Untuk jasa tukang, nah, siap. Untuk jasa tukang masuknya ke akun yang mana? Ya. Bisa didengar Bu? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Faiz. Kalau kita buka kembali Permendagri 90 di halaman 1373, di sana ada akun belanja untuk tenaga harian lepas, yaitu belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian atau perikatan. Nah, jadi pemahamannya jasa yang diberikan adalah untuk yang benar-benar terkait dengan kegiatan dan melalui perikatan. Sementara memang di SSH kami masih memfasilitasi terkait dengan contoh untuk pasukan kuning yang tenaga kebersihan dan beberapa tenaga di SS yang sekarang masuk di jasa. Sebenarnya secara ketentuan tenaga untuk non PNS itu hanya boleh P3K dan outsourcing. Nah, outsourcing ini yang difasilitasi dengan akun belanja yang belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor melalui perjanjian atau perikatan. Nah, tetapi di SSH memang kami masih menyiapkan slot untuk jasa tenaga apa ya istilahnya yang sekarang jasa tukang ya, jasa tukang yang istilahnya masih tahun 2020 ini memang masih disiapkan SSH-nya. Nah, nanti Pak Kadek menjelaskan nanti ada beberapa ini ya standar ya di jasa tukang ini. Nah, terkait kebijakan kita sambil menunggu. Kalau mau di entry silahkan, tetapi secara kebijakan ini kan belum ditentukan. Tapi untuk entry di sistem ada disiapkan slotnya. Demikian Pak Faiz. Silahkan Pak Kadek untuk menambahkan. Oke. Pak Faiz dan rekan-rekan OPD, kalau boleh kami menyampaikan beberapa hasil webinar kami dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya dengan tim penyusun satuan standar harga regional gitu ya. Jadi pada saat webinar itu memang dipertanyakan salah satunya
termasuk jasa tukang ini gitu. Bagaimana mengakomodir mereka gitu. Nah, ini yang saya sampaikan ini jangan ditelan bulat-bulat dulu gitu ya. Karena kebijakan pemerintah daerah belum keluar untuk hal ini gitu. Tapi menurut hasil penyusun SSHR itu, jadi jasa tukang ini kalau mengacu ke Perpres 33 itu harusnya di pihak ketigakan pertama, di outsourcingkan. Lalu diatur juga beberapa posisi yang memungkinkan untuk pihak ketiga ini masuk gitu ya, mensupport tenaga gitu dengan pemerintah daerah. Yang disebutkan kemarin itu antara lain office boy, lalu tenaga kebersihan, terus selanjutnya supir dan ya satpam gitu. Jadi 4 kategori itu yang dimungkinkan untuk di outsourcingkan dengan pemerintah daerah. Tapi mohon maaf jangan ditelan bulat-bulat dulu, mohon ditahan dulu infonya, jangan terlalu di sounding terlalu ini gitu. Karena kebijakan pemerintah daerah terhadap hal ini masih belum ada gitu. Kita anggap aja masih pakai pola lama gitu. Tapi amanat Perpres 33 seperti itu Pak Faiz. Iya, di Perpres 90 juga diatur kode rekeningnya sudah disebutkan oleh Bu Kabit, tadi ada kode rekening di halaman berapa gitu. Itu khusus untuk menampung jasa tukang gitu. Ya kemarin memang di SSH yang saya upload, saya belum menyertakan untuk jasa tukang itu, tapi di draftnya saya sudah siapkan gitu untuk mengadopsi atau memfasilitasi jasa tukang gitu. Perlu teman-teman ketahui juga SSH yang Bapak Ibu lihat di SIPD sekarang ini itu belum lengkap Bapak Ibu. Jadi masih banyak SSH yang masih saya pegang, belum saya upload gitu. Usulan-usulan SKPD terutama dari bidang ekonomi ini sudah masuk banyak. Kita berterima kasih sama rekan-rekan SKPD di bidang ekonomi ini sudah masuk banyak, termasuk Dinas Kesehatan dan RSUD gitu untuk rincian obat. Karena mereka banyak sekali harus merinci komponen belanja khususnya obat yang akan di input di SIPD gitu. Jadi kita mendorong teman-teman untuk lebih proaktif gitu untuk menyusun komponen item belanjanya teman-teman yang akan digunakan gitu. Ini dari grup WA saya terima, nggak tahu ini dari siapa, ini sudah dipakai tulis tangan sih ini. Oh dari DPRD ternyata, ini minta perpanjangan STNK, oke, cleaning service, satpam, resepsionis, langganan surat kabar, isi ulang gitu. Jadi saya sampaikan saja. Memang kelemahan SSH kita yang lama untuk belanja rutin itu memang tidak pernah diatur gitu. Jadi kayak belanja internet, lalu belanja listrik itu nggak pernah ada standarnya. Nah sekarang kita sudah siapkan gitu satu pola untuk mengadopsi dengan SSH gitu. Misalnya contohnya listrik gitu. Jadi kita atur listrik itu nanti dibayar per KWH dan per besaran watt kantornya gitu. Jadi ada standarnya dari watt yang kecil sampai untuk penerangan jalan umum beda-beda per kWh gitu. Termasuk air. Air juga kita pilah. Mungkin satuannya mungkin belum tepat 100% gitu ya. Minimal kita ada pola untuk menginput supaya nanti muncul nominalnya gitu ya selama 12 bulan berapa gitu. Jadi untuk air misalnya SKPD ini harus mulai sekarang mengestimasi atau mulai menghitung kira-kira sebulan itu saya habis berapa meter kubik gitu. Jadi itu akan berpengaruh terhadap penganggaran belanjanya OPD terhadap belanja air misalnya. Jadi begitu yang bisa kita sampaikan Pak Faiz dan teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan. BBM ya. Premium sama solar. Perindak ya. Titin perindak ya. Pagu direnja melebihi atau kurang dari input RKA apa bisa ditambah ya? Jadi begini Mbak Titin di perindak ya. Jadi
pagu yang direnja itu memang ketika masuk KUA PPAS itu bisa melebihi pagu subkegiatannya masing-masing gitu. Tapi harus ada alasan yang jelas karena nanti akan diperiksa oleh tim verifikasi gitu, harus dipertanggungjawabkan kenapa beda dengan pagu renja yang sudah ada di Bapeda gitu. Apa dasarnya, kenapa berbeda, itu akan dipertanyakan nanti ketika proses verifikasi RKA. Selanjutnya tadi belanja apa? BBM. Ya, kalau bisa sih jangan melebihi pagu yang sudah ada di renja gitu, karena nanti akan nampak sekali ketika dilihat sinkronisasi subkegiatan antara renja dengan KUA PPAS itu berbeda gitu. Nanti kalau dia berbeda nilainya lebih besar gitu. Di SIPD akan nampak bahwa pagunya itu melebihi pagu yang divalidasi gitu. Tandanya merah di sana. Jadi kalau ada pihak pemeriksa itu bisa tahu bahwa teman-teman OPD itu menginput lebih dari pagu yang sudah ditetapkan di renja. Ya. Mudahan cukup jelas. Selanjutnya BBM. Ya Pak Anwar ini Perkim. BBM itu mungkin salah pilih kode rekening gitu ya. Nanti di akhir sesi ini saya akan bagikan SSH sehingga memudahkan teman-teman untuk mencari kode rekeningnya. Gitu. Tapi sudah saya tambahkan atau mungkin BBM yang saya input itu belum termasuk di komponen SSH yang saya upload untuk keperluan sesi Zoom meeting ini gitu ya Pak Anwar ya. Jadi belum saya upload itu, sudah saya siapkan. Jadi yang kita upload adalah premium aja gitu sama Solang gitu. Kalau ada tambahan silahkan kita diberitahu, diusulkan SSH-nya ke kami gitu. Kita akan kaji bersama teman-teman di bidang anggaran untuk bisa dimasukkan ke SSH SIPD. Begitu, terima kasih. Kalau ada yang bertanya lagi terkait pendapatan tadi, nggak ada? Silahkan pakai fitur raise hand kalau mau berkomunikasi langsung dengan kami di BPKAD. Teman-teman juga kalau bisa sambil latihan di sana ya, maksudnya supaya tahu permasalahannya dan kita bisa jawab langsung sehingga diskusinya jalan. Teman-teman yang lain juga tahu, yang mendengar gitu. Jadi kita sekali beritahu untuk semua SKPD gitu. Tidak kita jawab satu persatu. Slotkan, Pak, saya sudah sampai pada tahap mengisi form komponen untuk BBM. Setelah itu langkah berangkat. Untuk diselutkan kita mohon dikasih screenshot gitu ya, karena agak kesulitan kita menerka ini sampai tahapan mana gitu, karena komponen itu sudah masuk pemilihan komponen belanja gitu. Kalau BBM, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, mungkin belum terupload sekarang gitu. Kita akan mutakhirkan SSH ini supaya teman-teman makin banyak opsi-opsi ketika menginput komponen belanja. Untuk Dinas Perkim, ada SSH yang itemnya belum masuk dan dalam tahap survei. Silakan dilaksanakan proses surveinya. Untuk yang tidak melalui tahapan proses survei, kita minta tolong diusulkan. Saya sampaikan untuk Perkim, untuk rumah tidak layak huni, kita sudah siapkan itu SSH-nya berdasarkan pola penganggaran di tahun sebelumnya, ada 2 tipe kan. Selain itu kita siapkan juga nanti yang sumbernya dibiayai dari dana alokasi khusus gitu, karena kode rekening yang kita pakai di penganggaran APBD dengan yang dari DAK untuk rumah tidak layak huni itu berbeda gitu. Bakas Bangpol untuk cari honor panitia pelaksana kegiatan. Nanti untuk Kesbangpol ketika nginput honor panitia itu diketik aja di sana panitia pelaksana kegiatan gitu ya. Saya kasih coba ya. Siapa? Berarti kan udah bisa milih premium 6.400. Oh sudah. Oh ya ini premium sudah ada ini. Kode rekeningnya mungkin yang tadi nggak bisa milih itu mungkin salah itu.
Ya. Untuk permasalahan pendapatan ada kesulitan teman-teman, minta tolong kita disampaikan. Libur ini terjadi. Enggak, coba langsung ya. Ya. Ada pertanyaan enggak itu, maksudnya biar dijawab langsung sama Janur. Ini dari Ibu Nuning. Pak, bisa enggak kita dapat file yang rinci sampai kode rekening belanja per kegiatan? Karena dana BOKB itu kemarin saya tumpuk di satu sub kegiatan ini, kayaknya kalau mesti dipecah-pecah. Ya, Bu Nuning, nanti di akhir sesi di grup SIPD operator itu akan saya share untuk SSH-nya. SSH sementara ya, setidaknya teman-teman itu bisa tahu kode rekening ketika mencari komponen belanja. Itu memang agak butuh effort lagi, ya, butuh usaha lagi, karena harus terbiasa dengan kode rekening yang ada di Permen 90. Kita akan share ya, Bu Nuning ya, di akhir acara. Apakah jadwal ini berlaku? Ini dari Kia di sub ini. Ya, itu kalau melihat jadwal itu, teman-teman SKPD tahu bahwa kalau melihat tanggalnya itu kelihatan bahwa itu tahapan sudah dilewati gitu ya. Dari 1 Januari itu paling atas Ranwal sampai 10 Maret gitu. Nah, untuk penginputan RKA itu kita atur, di sana lihat jadwalnya untuk Pak Kim. Penyusunan rancangan KUA PPS itu dimulai pada 13 Agustus 2020 dan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2020. Jadi, rentang waktu itulah dimungkinkan untuk SKPD menginput RKA. Hati-hati, kalau berada setelah tanggal itu sudah lewat, ya, jadi SIPD akan mengunci semua user sehingga tidak bisa menginput belanja gitu. Jadi kita berharap OPD mulai sekarang, mulai belajar lah dulu, setidaknya sampai SSH-nya mungkin 1 atau 2 hari lagi kita upload full yang ada gitu ya. Kalau ada masuk tambahan ya kita butuh waktu lagi gitu untuk upload gitu. Jadi mulai belajar setidaknya gitu. Jadi ketika ada SSH-nya tidak butuh terlalu lama untuk melakukan proses input data. Nanti minta penjelasan yang BBM itu deh, cara input. Input BBM. Ini satu ini Kim. Oh, Bu Ratih. Ya, Bu Ratih. Kaitan dengan koefisien itu Pak bisa dijelaskan ulang ya. Untuk Bu Ratih kita coba langsung aja ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Saya harus login sebagai staf dulu. Tolong dimonitor Bu Ratih ya. Masih bingung ya pendapatan. Oh, iya. Untuk pendapatan nanti akan diulangi kembali oleh Mas Janur. Saya menjawab Bu Ratih dulu. Yang pertama kita pilih adalah, nah seperti ini teman-teman. Tadi kita sampaikan apakah bisa subkegiatan itu melebihi pagu renja. Kami sudah mencoba itu sebagai sebagai sampel aja gitu. Kita menginput belanja itu melebihi pagu renja. Pagu kami itu di subkegiatan ini harusnya 4 juta. Tapi kami input 7 miliar. Itu bisa. Tapi di sini ada keterangan ini. Di sini tertulis melebihi pagu validasi dan dicatat merah. Jadi nanti ketika ada pemeriksaan ya siap-siap aja gitu. Karena akan diketahui bahwa nanti ini pagu renja tidak akan sinkron dengan pagu KUA PPS di rancangan KUA PPS. Balik lagi ke proses inputnya, Bu Ratih, saya akan pilih di sini, di pojok kanan ini, untuk detail rincian. Apa ya? Lupa sih. Oh ya, koefisien ya. Jadi gini Bu Ratih, misalnya saya akan perbaiki koefisien untuk ini deh, honorarium bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan ini ya. Contoh, pertama saya klik dulu. Ini nggak bisa digeser ya, oh bisa.
Monitor Bu Rate ya. Jadi koefisien ini berfungsi untuk memberikan beberapa parameter terhadap penyusunan pengali apa ya istilahnya ini? Kalau satuan itu kadang pakai OB gitu ya. Misalnya ini honor ini kan satuannya OB ini di sini. Saya akan pilih misalnya OB itu berguna misalnya di sini 1 orang. Lalu pengali bulannya adalah 12 bulan. Gitu ya. Jadi honor OB dengan besaran sebulan 238.000 itu diatur dengan koefisien pengali 1 orang kali 12 bulan. Gitu. Kalau koefisiennya sederhana seperti ini, memang kadang-kadang enggak perlu repot gitu ya. Tapi kalau banyak misalnya 37 orang misalnya, misal ini 37 kali 12 kan harus proses ngitung lagi di luar sistem gitu. Jadi ini dengan sistem sudah dimungkinkan sebenarnya. Nanti kalau saya 37 kali 12 tinggal masukin 2 koefisien aja. 37 orang, 1 orangnya selama 12 bulan terimanya sekian gitu. Nanti 12 bulan gitu nanti 37 kali 12 OB satuannya. Gitu. Contohnya misalnya ini 1 gitu. Jadi 1 orang kali 12 bulan saya simpan. Total jumlah melebihi pagu. Oh ya. Pagu, oh ini yang tadi yang 7 miliar Bu ya. 6 bulan. Coba ya. 6 bulan. Total jumlah rincian belanja melebihi pagu. Oh. Jadi karena tadi sudah saya tambah lebih, ketika kita ngedit tidak bisa. Ya, ini tidak bisa karena harus ada komponen belanja yang saya hapus dulu. Tadi saya coba-coba sama teman-teman di sini untuk menginput. Biar itu habis. Ya. Ntar di sini ada kami komponen ini 7 miliar ini yang jadi beban. Saya hapus dulu. Misalnya kita ulang ya, proses tadi koefisien 1 orang kali 12 bulan. Simpan. Ya, seperti ini Bu Ratih ya. 1 orang kali 12 bulan. OB gitu ya. Jadi nanti 12 kali 238.000. Dengan total 2.856. Mudah-mudahan jelas. Ya, dia mau dicontohin. Oh, BBM. Ya. Pak BBM ya apa itu dari rekeningnya? Sebentar saya cek. Repekan saya dulu. Minyak premium. Betul ya? Oke, siap. Ini kita ada bisikan dari master ini. Banyak Master BBM. Ini standar harga saya pilih SSA, lalu pilih akun tadi apa Bu? Bahan bakar minyak. Bahan belanja bahan bakar minyak gas. Ini dia. Ternyata sudah saya upload ternyata. Ya, saya ulang Bu Ratih. Rekening akunnya itu 5121106, belanja bahan bakar minyak gas. Ketika pilih komponen, di sini, pilih yang biru, saya pilih premium misalnya. Premium harga satuannya 6.450, itu kan? Jadi ini udah nggak bisa diedit lagi. Kalau pertanyaannya, Pak, siapa tahu nanti naik, ya itu nanti volumenya yang akan menyesuaikan. Tapi harganya tetap kita mengacu ke harga premium pada saat RKA diinput gitu. Misalnya ini saya mau beli 30 liter misalnya. Jadi koefisien volumenya 30, satuannya saya ketik liter. Simpan. Karena kan di sana ada keterangannya, ada kasubag, ada kepala dinas gitu-gitu. Mungkin keterangannya itu ya, Pak? Misalnya oh ya, benar. Ya. Tadi ketika input rincian, misalnya BBM-nya dipilah, ini di sini kalau bisa ditambahkan di sini untuk memilah misalnya BBM eselon 2. Lalu eselon 3, gitu kan beda-beda dia standarnya.
lalu eselon 4 gitu, atau BBM operasional yang kebetulan gabung misalnya di satu kegiatan gitu. Jadi kolom tambah keterangan ini fungsinya di sana sebagai pemberi keterangan gitu. Silahkan diisi aja. Misalnya ini saya kasih nama misalnya BBM Kasubag misalnya ya. Simpan. Oke. Saya simpan. Supaya lihat hasilnya, saya cetak. Bagaimana sih tadi hasil printannya? Gitu. Nah, seperti ini Bu Ratih. Jadi ada kolom keterangan tambahan di sini. Tadi kan sudah saya ketik BBM Kasubag. Gitu. Jadi ini membedakan jatah BBM yang ada di berdasarkan ini eselonnya masing-masing itu dikasih keterangan seperti itu. BBM Kasubag, BBM Kabag, BBM Sekretaris, BBM Kepala Dinas, gitu. Jadi keterangan polanya ya. Semoga jelas. Nah, ini Kesbangpol juga nanya nih Pak Kadek. Untuk cari honor panitia pelaksana kegiatan, setelah kode rekening sudah ada, untuk kita taruh uraian belanja bagaimana? Oke. Kesbangpol ya. Kesbangpol. Oke. Kita coba untuk Kesbangpol ini ada kesulitan untuk input honorarium panitia pelaksana kegiatan gitu ya. Saya coba dengan database ini saya sajikan gitu ya. Yang pertama tentunya kita tambah komponen dulu. Gitu ya. Ini di skip aja. Lalu jenis standar harganya saya pilih SSH. Pilih rekeningnya. Saya ketik aja di sini panitia. Sebentar. Tidak ada. Jasa. Ya, jadi gini dia kalau dia mulai ngadat gitu kan biasanya panitia ada itu pasti SIPD-nya lagi error. Iya, boleh tanya sama teman-teman perencanaan itu kalau udah ada menunya yang harusnya muncul tapi nggak muncul itu. Nah ini kan panitia atau pelaksana gitu ya, pelaksana. Oh pelaksana ada kayaknya dia. Oh ini dia, nggak ada panitianya. Belanja jasa tim, pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan gitu ya. Ini untuk Kesbangpol bertanya. Setelah saya tambah rekeningnya, gitu, saya tambah komponennya. Nah di sini ada item belanja yang masuk komponen belanja jasa tim pelaksana kegiatan. Dari honorarium kegiatan pendidikan dan pelatihan itu diatur penceramah. Misalnya ini contohnya kita buat untuk yang ditandatangani sekretaris daerah gitu ya. Kita tulis saja sekretaris daerah. Nah, untuk sekretaris soalnya dari Jadi untuk sekretariat tim pelaksana kegiatan itu hanya ada 2 komponen, satu ketua dan anggota, ketua atau wakil ketua dan anggota gitu ya. Saya input misalnya untuk tim pelaksana kegiatan yang ditandatangani sekretaris daerah untuk spesifikasinya ketua gitu. Ini ya, udah masuk OB 175.000 gitu. Pilih keterangan. Ada pertanyaan Lori, dicentang nggak pajaknya untuk honor? Ya, tadi saya sudah jelaskan. Ini dibiarin aja, nggak usah diaktifkan karena SSH kita sudah mengakomodir pajak. Gitu ya teman-teman ya. Saya ulangi. Nah, keterangan tadi kan sampai keterangan saya tambahin misalnya nih. Saya kasih nama honor tim Jambore misalnya. Simpan. Gitu ya. Ini baru ketua, wakil ketua ya. Misalnya 1 bulan. Jangan banyak-banyak buat honor. Itu saya simpan. Oke, itu baru ketua ya. Berikutnya saya akan tambah anggota. Saya tambah lagi. Saya panggil kode rekening yang sama yang saya pilih tadi itu. Pelaksana
Nah, ini udah muncul. Belanja jasa tim pelaksana kegiatan. Lalu saya search komponennya, saya cari tim pelaksana kegiatan yang ditandatangani oleh sekretaris daerah. Nah, ada 2 ya. Yang pertama ketua sudah kita tambahkan tadi, selanjutnya anggota. Nah, anggota muncul dengan satuan OB 154. Untuk memperjelas nama tim, saya tinggal panggil aja karena 2 item ini berada pada satu tim gitu. Karena tadi sudah saya tambah, tinggal saya panggil, dia muncul sini. Honor tim Jambore, gitu ya. Misalnya anggotanya 4, satuannya bulan, gitu ya. Udah ya, clear ya? Saya simpan. Nah, untuk melihat bagaimana tampilannya, kita coba cetak aja, jangan ragu-ragu. Back aja dulu sekali di sini. Lalu pilih kegiatan berkenaan. Saya penyusunan registra dan renja perangkat daerah ini. Lalu saya cetak rincian. Nah, seperti ini dia teman-teman. Ya, mungkin dari bawah kami kemarin. Ini kenapa ketua di bawah terus anggota di atas ini masih misteri gitu. Karena tadi kita tambah awal itu anggota gitu. Tapi setidaknya kepanitiaannya lengkap gitu. Ada ketua, ada anggota. Ya. Ini kan honor tim Jambore. Apabila di sub kegiatan ini ada tim lain gitu. Misal itu ada tim lain, nanti keterangannya ditambah aja. Tadi honor tim Jambore tinggal tambah lain misalnya honor tim apa misalnya pansel atau apa gitu. Saya kurang ya. Pajak di honorarium harus 0 atau gimana sudah ya. Terus apa ini? Pak Dayuh Balok Duke ini minta tolong kalau jelasin Pak. Itu ngasih print screenshot tapi enggak. Mohon informasi saya login pakai Nipstab nggak bisa, mohon penjelasan. Oke, sebentar. Ini Pujut ya, kita coba Pujut ya. Saya khawatirnya Pujut ini belum set operatornya untuk input sub kegiatan gitu. Ini kalau ketemu error gini tuh wajar ya. Itu bugnya SIPD. Kita telan bulat-bulat aja gitu. Ini ya. jawab Pak pertanyaannya Pujut ini. Ya, ini kita jawab pertanyaan Pujut, tapi saya perlu tahu dia user ID kepala OPD-nya dulu. Karena kalau nggak bisa set atau Pujut. Monitor ya Pujut ya. Ubah. Ya, ambil kepalanya. Saya cek dulu profil usernya. Pertama, kepala bidang, oke. Staff sudah, oke. Oke, berarti ini user ini. Staffnya sudah ada, lalu kegiatan subkegiatan. Penyusunan renstra saya coba dulu ya. Set operator. Nah, ini masih kosong ini. Oh, sudah ini. Oh, Sudarmono ini. Sudarmono ini stafnya atau siapa tadi ya? Oh, stafnya ini ya. Oke, saya coba Sudarmono. Berhasil. Tutup. Saya coba login pakai user ID Sudarmono ya. Tadi keluhannya tidak bisa input belanja ya. Oke.
Oke, kegiatan subkegiatan. Nah, ini muncul, Pak. Wujud, tolong monitor ini. Saya login pakai NIP-nya Pak Sudarmono dengan terlebih dahulu men-set kegiatan ini, subkegiatan ini. Harus di-set operator penginputnya. Jadi semua subkegiatan harus satu-satu di-set operator untuk penginput RKA-nya. Tadi saya contohkan satu, karena kalau Bapak Ibu ngelihat saya nambahin satu-satu itu lama gitu. Jadi saya berharap di luar sesi ini Bapak Ibu menambahkan satu persatu sesuai dengan OPD-nya masing-masing. Gitu ya, wujud ya. Kopang login dengan operator belum bisa. Oke, Kopang. Kopang monitor ya. Dia nih. Kopang ya. Kantor Camat Kopang. Satu. Kantor Camat Kopang. Ya, mohon yang lain juga diperhatikan, siapa tahu kendalanya sama gitu. Sebenarnya masalahnya sederhana gitu. Cuman karena tidak diperhatikan ketika SKPD-nya tidak bermasalah, akhirnya tidak menyimak. Sebentar, salah password. Sabar, errornya banyak ini. Dia nggak bisa masuk kepala SKPD. Ada ya. Iya. Pengaturan, staf operator, lalu Adi ya. Oke, itu sudah ada kegiatan saya lihat kantor Camat Kopang. Untuk kegiatan saya coba penyusunan laporan keuangan bulanan semesteran ini ya. Saya set operator, lalu Rudi, udah benar nih ya. Coba ya saya hapus dulu, saya tambah ulang, coba. Oke, tutup. Lalu saya login pakai namanya tadi lupa saya. Lalu Rudi, iya, NIP-nya. Nah ini, saya butuh NIP-nya. Nggak ada, memang gitu dia Mbak. Harus terus-terusan. Ini saya coba login pakai user ID staff ya. Saya lihat subkegiatan tadi untuk laporan keuangan bulanan semester. Detail rincian. Ini ya, Kopang, tolong monitor. Login dengan penyusunan subkegiatan laporan keuangan bulanan semester ini sudah bisa tambah komponen. Jadi ini permasalahannya sama. Pelunggu belum tambah subkegiatan set operator untuk subkegiatan. Jadi semua subkegiatan itu harus satu-satu di set operatornya gitu Bapak Ibu. Jangan sampai nanti cuma satu di set seolah-olah semua nanti bisa nginput gitu, enggak. Jadi kalau ada 10 kegiatan ya 10 kali nginput set operator gitu. Kalau ada 50 subkegiatan 50 kali set operator. Semua harus di set setiap subkegiatan. Clear ya, Kopang? Ya, untuk pendapatan ini bisa sama Mas Janur ini. Terima kasih Pak Kadek. Sedikit menanggapi pertanyaan dari Dinas Perindak, Mbak Titin ya. Ini masih bingung terkait dengan input pendapatan. Nah,
Jadi terkait dengan pendapatan tadi, yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah RKA pendapatan. Jadi draft RKA pendapatan, RKA rincian pendapatan asli daerah yang dikelola oleh SKPD. Ya. Nah, untuk menginputnya seperti yang saya sampaikan, jadi harus menggunakan user kepala perangkat daerah. Jadi bukan user operator. Jadi user operator yang Bapak Ibu gunakan tidak bisa untuk menginput pendapatan. Jadi saya contohkan kembali. Jadi kita harus kita harus menggunakan user di sini. User kepala perangkat daerah. Saya contohkan, saya menggunakan user kepala BPKAD. Ya. Jadi ini ya Mbak ya, jangan menggunakan usernya Mbak Titin. Jadi Mbak Titin menggunakan user kepala perangkat daerahnya. Ya. Ya. Setelah itu login. Nah, pilih tahun 2021. Nah, menu di sebelah kiri, pilih klik pendapatan. Nah, khusus untuk OPD yang mengelola PAD, di sebelah sini ada muncul untuk menambahkan rincian pendapatan. Tapi untuk OPD yang di luar pengelola PAD tidak ada menu ini. Ya. Jadi ini menu ini adanya yaitu di yang pertama di OPD pengelola PAD dan yang kedua hanya bisa dilakukan input oleh user kepala perangkat daerah. Nah, caranya tinggal klik di sini untuk menambahkan rincian objek pendapatannya. Tinggal pilih kode rekening yang terkait, misalkan di Perindak itu terkait dengan retribusi pelayanan pasar atau target terkait dengan tera ulang, tinggal pilih aja di sini. Misalkan kita coba ya tera atau pasar misalkan. Nah, tinggal pilih yang terkait dengan pasar. Ya. Misalkan ini ya, retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir. Ya, tinggal pilih, klik, ya masukkan target retribusi, misalkan uraiannya, keterangannya, retribusi, misalkan pasar grosir. Ya, setelah itu masukkan besaran targetnya dalam 1 tahun. Jadi besaran target 1 tahun di sini, silahkan input, misalkan 200 juta. Ya. Terus lakukan simpan. Nah, dia sukses seperti ini. Akan bertambah 1 lagi rincian untuk target pendapatan retribusi penyediaan fasilitas pasar grosir sebesar 200 juta. Jadi seperti itu Mbak Titin. Jadi silahkan loginnya menggunakan user perangkat daerah. Mungkin itu, mungkin sekilas terkait dengan input pendapatan saya rasa sudah cukup jelas. Saya kembalikan ke Pak Kadek. Raya Timur mengganti user tadi terhapus kepala SKPD. Ini untuk Bu Nuning ini ada pertanyaan KB ini. Kayaknya mesti dipecah-pecah di sub-sub yang lain, bahkan kegiatan lain gitu ya. Mungkin maksudnya sub kegiatan mungkin maksudnya gitu. Tapi di RKPD enggak, iya, itu enggak bisa. Jadi harusnya dari penyusunan RKPD ketika mapping Permen 13 ke Permen 90 itu sudah di breakdown sampai sub kegiatannya Bu Nuning. Itu. Jadi harusnya dari awal sebenarnya sudah rencananya sudah terpisah gitu. Jangan ketika masuk KUAPPAS baru dipilah gitu ya. Sekarang udah lewat. Jadi ya, tahapannya sudah lewat. Jadi input aja dulu di sub kegiatan itu gitu supaya bisa diverifikasi nanti oleh timnya nanti ya. Enggak gitu? Ya.
Ini ada John Dwi Putra ini blank. Oh, ini kayaknya belum hidup ini Pak laptopnya. Ini belum hidup ini, mohon maaf ya. Mungkin baterainya mungkin ini coba dihidupin lagi. Lalu dari siapa ini? Mas Kadek, untuk honorarium entry RKA dan entry RUP di rekening mana ya? Mohon bantuannya. Ini menarik ini. Baik. Ini kami sampai saat ini teman-teman di bidang anggaran gitu masih menyusun SSH ini dengan kepatuhan terhadap Perpres 33 gitu. Jadi di Perpres 33 itu memang tidak diatur sampai serigid itu sampai ada honor entry RKA, DPA, entry RUP gitu Bapak Ibu. Karena prosesnya ini juga masih kita sounding ke Bapak Ibu di tim anggaran pemerintah daerah gitu untuk nanti ada kebijakan lain mungkin atau bagaimana gitu. Jadi yang kita lihat ini masih sesuai dengan Perpres, itu aja yang bisa kami sampaikan. Jadi kita fokusnya sekarang ini masih belajar aja dulu. Kita supaya bisa nginput SIPD dulu. Nanti kalau kebijakan lain muncul pasti kita akan sounding ke teman-teman OPD semua. Ya, itu terkait honor. Belajar dan langsung. Iya. Jadi kita harapkan teman-teman sudah langsung input deh belanjanya sambil SSH-nya saya updating nanti ya. Ketika saya updating saya akan beritahukan di grup OPD bahwa ini kita ada tambahan SSH. Misalnya nanti dari Dinas Ketahanan Pangan kemarin masuk kan belum saya upload misalnya SSH-nya. Ketika sudah saya upload saya akan beritahu di grup untuk SSH Ketahanan Pangan sudah gitu ya. Dan kita akan bagi nanti filenya terakhir. Koperasi enggak? Masih terkunci akun Kasubag, tolong dibuka. Apa maksudnya? Koperasi. Dinas Koperasi. Pak Kadek, Dinas Koperasi masih terkunci akun Kasubag, tolong dibuka. Dinas Koperasi. Ya, untuk proses input RKA kayaknya butuh cukup 2 aja dulu antara kepala dinas dan stafnya gitu ya. Itu udah cukup. Cuman kalau mau kita buka, kita lihat aja sekarang kondisinya apa sih kebutuhannya gitu ya. Mau ngapain? Mau ngentry RKA pakai rekening pakai user Kasubag itu tidak bisa. Hanya menggunakan user ID staff Bapak Ibu. Saya ingatkan yang bisa input RKA hanya user ID staff. Kecuali pendapatan ya. Nah, jadi bahkan kepala badan pun, kepala dinas itu tidak bisa nginput RKA gitu. Selain itu Bapak berani enggak nyuruh kepala dinasnya nginput RKA? Kan enggak berani juga. Nah, kepala dinasnya bisa disuruh untuk nginput pendapatan gitu kan, lumayan. Lumayan. Ya, tapi nanti yang nginput teman-teman ya maksudnya. Gitu. Biaya pengumuman media massa belum masuk komponen dari Perkem terkait penyusunan profil SKPD. Untuk biaya pengumuman media massa ini saya sudah kalau nggak salah ada saya input di sana. Coba ya sebentar. Media massa. Itu desain obatnya enggak cocok katanya. Ini kayak ini Perkim ya. Ini ada pemuatan 1 berita media online. Ini mungkin belum saya upload di SSH yang sekarang ya, Bu Uma atau Pak Anwar ini. Jadi belum saya upload, belum sempat gitu. Jadi masih parsial gitu. Kode rekeningnya 512211050. Kita coba aja. Oh, sudah masuk ini. Bu Umah atau Pak Anwar ini sudah ada ini. Untuk biaya, apa tadi sebutnya ya?
Media massa itu ya. Pengumuman media massa udah ada ini. Cuman mungkin kalau Anwar ya Anwar. Itu rekeningnya 512-21050 belanja jasa penerangan iklan reklame film dan pemotretan gitu ya. Sini sudah ada media elektronik, advertorial iklan di surat kabar harian berdasarkan berapa kali terbit, berdasarkan warna atau hitam putih. Jadi yang sampai saat ini saya sendiri tidak tahu 100% ini sedalam apa atau serigit apa penentuan tarifnya gitu. Jadi saya hanya mengadopsi biaya pengumuman media massa yang sudah diadopsi di SSH tahun sebelumnya. Gitu ya. Kemungkinan ada perubahan harga mungkin gitu. Cuman saya tidak sampai sekarang kami belum mampu, anggap aja belum mampu untuk menyempurnakan SSH ini atau mengupdate berdasarkan kondisi terkini, apalagi kondisi tahun N+1 gitu kan. Siapa tahu berubah lagi gitu. Jadi ya kita terima saja yang ini. Nanti kita susun perencanaannya baik-baik berdasarkan item belanja yang sudah masuk ke SSH. Oke, selanjutnya siapa ini? Oh, yang tadi kehapus itu ya. Honor yang ditandatangani kepala badan, kepala dinas belum ada. Ya. Jadi sekali lagi kami terangkan untuk Bakes Bangpol, saat ini kami masih patuh terhadap Perpres 33 yang mengatur satuan standar harga regional. Ini berlaku secara nasional ya. Jadi di sana hanya ada honor tim pelaksana kegiatan yang ditandatangani kepala daerah dan honor tim pelaksana kegiatan garing sekretariat pelaksana kegiatan yang ditandatangani sekretaris daerah. Jadi belum ada narasi yang memungkinkan untuk ditandatangani oleh kepala OPD. Tuh, mohon maaf. Bisa dibuka-buka lagi. Saya sering sebut Perpres 33, tapi kalau nggak dibuka ini nggak akan percaya gitu. Silahkan download, itu kecil filenya Perpres 33, dibaca-baca. Di sana diatur juga untuk perjalanan dinas di sana gitu. Ada satuannya berbeda dengan yang sudah kita perbukkan di tahun 2020 gitu. Dari PUPR untuk SSH jalan belum masuk. Ya, belum masuk. Silahkan kami tunggu usulannya, Pak. Siapa ini? Awaludin ya. Semoga bisa kita terima cepat. Tadi kemarin kami sudah bicara dengan Kasubag perencanaannya, katanya, oh iya sedang disusun oleh bidang-bidang gitu katanya. Sampai 2 hari ini deh. Iya, masalahnya kita sudah minta seminggu yang lalu gitu, dan masih disusun dengan bidang-bidang gitu. Ya kalau boleh saya kasih contoh gini ya. Ini ada contoh. Your screen sharing is paused. Sebentar. Nah, ini salah satu contoh SSH dari Dinas Kelautan ya. Jadi yang pertama memuat uraian belanja. Misalnya ini perahu penangkap ikan. Nah, ini nanti spesifikasinya akan saya pisah sebagai ini di bawah 5 GT ini ya. Ini sebagai spesifikasi, satuannya paket atau apa gitu, atau box atau pieces atau buah gitu. Lalu ada harganya. Jangan lupa mencantumkan harga gitu, karena kami tidak bisa tahu atau langsung mengecek ke lapangan dengan waktu sesingkat ini untuk menyempurnakan sampai mengetahui harga di lapangan itu berapa gitu. Kita mohon bantuan untuk teman-teman OPD juga untuk mengumpulkan data. Itu ya. Ya, katanya ini Pak Sigit juga jawab bertanya untuk pertanyaan yang sama ini.
Di stand sudah dijawab oleh Bu Kabit. Segera disampaikan. Iya, segera disampaikan hasil surveinya, Bu ya. Iya, biar bisa kita ganti SSH. Ya, supaya bisa kita sesuaikan SSH yang sudah ada gitu. Nah ini PU ini benar deh, belum ada yang kumpul. Nah itu dia jawabannya kenapa masih nanya gitu. Jadi kalau SKPD belum ngusulin, kita belum bisa upload di SCPD. Gitu ya. Mohon perhatiannya teman-teman, kalau ngusul itu kita dikasih tahu, jangan nanya yang sudah tahu jawabannya. Surat kabar ada tadi kayaknya. Oh belum ya? Belum ya? Oh surat kabar nasional, oke, menjadi catatan ini ya. Karena memang dia sesalama itu belanja-belanja yang normal itu belum ada. Jadi ketika adopsi untuk diinput di sistem juga kondisinya nggak ada gitu. Masuk surat kabar, itu jadi catatan kami itu. Perizinan belum bisa masuk belanjanya. Oke, perizinan ya. Di mana itu? Di operator. Oke. Ya, operator. Input belanja DPNT PSP kok belum bisa, mohon bantuan Mak Haji. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kita coba ya pertama untuk penanaman modal. Tolong monitor ini penanaman modal, jangan menghilang. Saya cek dulu untuk penanaman modal. Mohon diperhatikan proses cek saya ya teman-teman. Nanti saya akan masuk ke dengan user OPD gitu. Karena di sini saya tidak tahu user OPD-nya. Jadi saya harus login dulu bagi admin. Penanaman modal. Kepala. Monitor ya penanaman modal. Yang pertama kita cek itu adalah user, teman-teman. Ini saya login sebagai kepala OPD gitu ya. Nah ini saya lihat sudah banyak ditambahkan ini. Dan hanya satu staff, oke, nggak masalah. User, oke, ini harap dicentang semua aja ini ya kalau buat user staff. Karena ini memang ininya, kewenangannya. Lalu saya akan lihat apakah sudah di-set operator ini. iPhone raise hand. Oke, sebentar ya yang angkat tangan. Saya cek dulu. Nas penanaman modal. Saya cek sub kegiatannya. Contoh untuk penyusunan laporan capaian kinerja ini, saya cek sudah di-set operator belum. Nah, ini masih kosong ya. Kalau tadi sub kegiatan yang dibuka ini, itu tandanya karena set operator belum diisi. Saya coba isi, tambah user. Lalu di sini ada 2. Atas nama lalu Edi Isnaini dan Citra Wahyuning Tias. Oke, saya tambahin dua-duanya, nggak apa-apa. Bisa 2 orang, gitu ya. Saya nanti login coba dengan menggunakan NIP-nya lalu Edi Isnaini. Oh, Edi ini. Ya, perhatikan penanaman modal. Saya masuk ke menu kegiatan, sub kegiatan. Tadi saya cuma set 1 kegiatan ya. Kegiatan yang paling atas itu penyusunan laporan capaian kinerja gitu. Saya lihat detail rincian. Nah, di sini sudah muncul. Kalau belum muncul, berarti saya ulangi lagi untuk ke 50 kalinya. Berarti sub kegiatan tersebut belum di-set operatornya. Ulangi lagi sekali.
Ya, Pertegas lagi. saya ulangi lagi sekali, sub kegiatan itu harus di set operatornya. Kalau ada punya 50 sub kegiatan, 50 kali Bapak Ibu harus set operator gitu ya. Satu-satu di set operatornya. Satu sub kegiatan tambah set operator. Sub kegiatan yang lain tambah set operator. Kegiatan yang lain lagi tambah set operator gitu ya. Jadi itu penyebabnya kenapa menu tambah komponen belanja ini belum muncul. Itu ya. Ini nanti saya rekam sesi Zoom ini, saya upload di YouTube, bisa ditonton berapa kali saya nyebut itu. Berapa kali sub kegiatan itu harus di set operator, ya. Nanti teman-teman pasti, oh iya ini maksudnya yang tadi gitu. Kenapa berasa sekarang? Karena ketika OPD nginput sekarang baru ketahuan loh, ini kok saya nggak bisa nginput gitu. Karena tadi tidak menyimak ketika OPD lain didiskusikan gitu. Bagaimana dengan SSH untuk konsultan perencanaan dan pengawasan konstruksi? Bu, mau kasih Bu? Besarannya gitu-gitu. Ya, Pak Perkim gitu ya. Jadi ya, Pak Anwar. Jadi SSH ini memang ada beberapa yang sudah memuat SSH tentang untuk misalnya jasa konsultasi atau jasa pihak ketiga gitu ya, jasa konsultan gitu. Nah, selama ini kan kita biasanya kalau ada kegiatan fisik suka ngatur tuh perencanaan berapa, pengawasan berapa gitu. Nah, ke depannya kemungkinan Tetap dia ada berapa persen ya, itu kan? tapi kan misalnya masuk SSH gitu. Kan beda-beda misalnya. Iya, beda. Ya, nanti kita diskusikan lagi ya Pak Anwar ya. Ini memang kami sudah punya solusi sebenarnya, tapi kami belum yakin ini 100% benar gitu dengan kondisi SIPD sekarang ini gitu. Jadi kalau saya sounding sekarang, saya khawatirnya itu dianggap benar, mutlak gitu dan akan ditelan bulat-bulat. Gitu ya Pak Anwar ya. Mudahan dimonitor. Kesbangpol. Terus untuk honor tim penyusun laporan bulanan untuk ketua, sekretaris, dan anggota bagaimana, sementara konsep RKA manualnya seperti itu. Terus bagaimana kita input? Ya, ini untuk ke-10 kalinya kita sampaikan bahwa kami masih patuh dengan Perpres 33. Gitu ya. Jadi tidak ada disebut di sana tim penyusun laporan bulanan. Gitu ya. Jadi kalaupun ada, dan bukan tupoksi, catat, kalaupun harus ada dan bukan tupoksi, gitu ya. Tapi menurut saya ini tim penyusun laporan bulanan ini memang tupoksinya SKPD gitu. Jadi Perpres 33 itu mengatur kalau tupoksi SKPD, honor itu tidak boleh ada, begitu sederhananya. Ya, jadi hanya mengakomodir tim-tim yang sifatnya koordinasi dengan pihak luar, Bu ya. Pihak luar atau lintas OPD itu pun bukan tupoksi. Silahkan diperiksa lagi tupoksi masing-masing subbagian, masing-masing bidang gitu. Apakah penyusunan laporan bulanan ini termasuk tupoksi atau tidak gitu. Dan saya tahu jawabannya pasti iya gitu. Jadi kalau ditanya saya gitu, ya ini nggak ada honornya Pak. Gitu. Ya, setidaknya untuk sekarang gitu karena kita masih patuh dengan Perpres 33. Jadi nanti banyak sisa anggaran gitu Pak ya. Ya bisa dialihkan untuk pos-pos yang masih membutuhkan yang selama ini terabaikan gitu ya. Bagaimana sementara konsep RKA manualnya ya, karena kemarin RKA-nya dibuat dengan manual dan masih banyak salah dan masih mengacu ke Permen 13, jadi harus ada perubahan rencana belanjanya SKPD Pak. Ya. Selanjutnya PUPR, benar itu Pak, untuk perencanaan dan pengawasan kita pakai satuan apa? Ya nanti ini pasti awal ini. Oke nanti saya bahas ya, kita private aja ya Pak awal ya. Itu jadi begitu. Pemeliharaan. Saya mau jawab Bu? Ayo, minum.
Pertanyaan dari mana ini? Aduh, buka dulu grup operator ya. Oh, Sigit. Oh, dari Mas Sigit. Untuk pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran belum ada. Kalau tidak salah nilainya berbeda dengan pemeliharaan truk biasa. Sebenarnya untuk kendaraan-kendaraan tertentu memang akan disiapkan sebetulnya untuk SSH-nya yang sama seperti ambulans. Ambulans sudah disiapkan juga deh. Karena dia kan memiliki spesifikasi tersendiri. Ya, nanti akan kita updating lagi untuk pemeliharaan ini. Karena kalau secara umum itu memang sudah disiapkan untuk kendaraan roda 2, roda 3, roda 2, 3, 4 itu sudah disiapkan. Kendaraan-kendaraan yang bersifat khusus dengan spesifikasi khusus itu akan kami siapkan juga. Ya, nanti tunggu update-nya, Mas Sigit. Ada pertanyaan lagi? Standarisasi eksploitasi kendaraan pemadam kebakaran Sudah dijawab. Kesbangpol. Kita ganti dulu RKA manualnya sehingga penginputan agak lama. Dipercepat aja Pak, kan konsepnya udah ada, mungkin perbaikan sedikit biar sambil belajar. Karena apa? Kalau tidak dimulai menginput di SIPD, kita tidak akan pernah tahu kesulitannya apa yang kurang di SSH atau apa yang belum ada gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul manakala sudah praktek, sudah langsung menginput di sistem. Saya khawatirnya nanti sistem ini kan punya jadwal sampai kapan menginputnya. Jadi dipercepat saja nggih untuk Kesbangpol. Penggandaan hanya ada biaya fotokopi. Dinas mana ini? Kia Muslim. Dishub. Dishub ya kalau nggak salah ya? Iya, dishub. Biaya penjilidan. Masuk biaya penggandaan. Penggandaan ada jilidannya. Jilidan. Kalau penggandaan memang fotokopi. Oh iya, kalau cetaknya Cetak ya. ada ya. Itu tuh maksudnya. Ada deh, sudah ada. Dari Ibu atau Pak Niki, Kia Muslim. Kia Muslim Dinas Perhubungan, Dishub. Biaya penjilidan masuk rekening apa? Di Simda kemarin masuk biaya penggandaan, di SIPD penggandaan hanya ada fotokopinya. Di SIPD ini memang untuk belanja penggandaan SSH-nya hanya disiapkan biaya fotokopi. Untuk penjilidannya silahkan di biaya cetak, masuk di biaya cetak. Oke, terima kasih. standarisasi khusus. Ya, itu. Mungkin di samping. Untuk teman-teman yang bukan biasanya ya, yang setiap tahun itu masuk menerima dana alokasi khusus, kami minta usulan komponen belanjanya juga diusulkan ke kami gitu. Kenapa? Karena dana-dana yang sifatnya dana transfer dari pusat, seperti dana alokasi khusus itu biasanya satuan harganya itu lebih tinggi daripada yang kita tentukan di daerah. Jadi kalau kita mau mengacu ke standar daerah nanti salah gitu, karena punya standar khusus kan, jadi terpaksa silakan diusulkan gitu, silakan diusulkan dan kita akan masukkan SSH, misalnya untuk PU gitu. Kemarin sudah kita bahas dengan Kasubag perencanaannya PU. Kalau di jalan, misalnya kita di SSH di pemerintah daerah itu mungkin 1,2 M bisa aja gitu ya untuk 1 kilometernya gitu. Tapi
ketika jalan tersebut dibiayai dari dana alokasi khusus, itu standarnya dari pusat gitu, dan mengatur 1 kilometer itu misalnya 1,6 miliar misalnya gitu. Nah, kalau tidak diusulkan, tidak diberitahu ke kami, maka tidak akan bisa kita input di SPD. Kalau tidak bisa diinput SPD, belanja DAK untuk jalan itu tidak akan bisa sesuai dengan standar dari pusat. Jadi yang pengelola DAK itu mohon dirinci juga satuan standar harganya gitu. Biasanya bawa satuan standar harga sendiri soalnya. Itu ya, mohon diatensi teman-teman. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaannya. Jadi ini sudah mau masuk hampir jam 4 sore gitu. Udah mulai sepi juga saya lihat ini. Mungkin ada yang mau ditambahin? Ini dari DPMD. Berarti kalau honorarium tim kita masukkan dari bidang lain, tapi masih dalam lingkup SKPD kita bagaimana? Contoh. Untuk DPMD pertanyaannya. Berarti kalau honorarium tim kita masukkan dari bidang lain, tapi masih dalam lingkup SKPD kita bagaimana? Contohnya apa? Coba diperjelas. Contohnya seperti tim apa? Karena begini, yang dimaksud dengan tupoksi adalah tupoksi SKPD, bukan tupoksi bidang, sebidang. Nah, misalnya seperti penyusunan APBD, itu tupoksinya ada di bidang anggaran. Tetapi itu adalah tupoksi SKPD. Tidak bisa misalnya saya bisa memasukkan misalnya kepala bidang akuntansi di tim saya, kemudian kepala bidang pembenaran. Tidak bisa karena itu adalah tupoksi SKPD. Jadi cermati lagi Perpres 33, di sana yang dimungkinkan ada yang bersifat koordinasi dengan SKPD lain, kemudian dengan instansi di luar pemerintah daerah. Seperti itu. Ya, kriterianya juga dicermati lagi yang di Perpres 33. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi kedua atau sesi hari ini. Jadi akan menutup pertemuan kita dari pagi tadi. Karena nanti kalau sudah pertanyaannya banyak lewat Japri, itu kami terus terang aja kesulitan karena akan terus mengulang jawaban yang sama dan harus menjelaskan ke setiap OPD jawaban yang sama gitu ya. Jadi kita buka sesi Zoom ini sebenarnya untuk menjawab satu pertanyaan untuk diketahui semua gitu. Jawabannya seperti apa, solusinya bagaimana gitu. Jadi kita mohon dimanfaatkan sisa waktu yang lagi sedikit ini. Biaya perjalanan dinas hanya ada biaya inap, sedangkan transport uang saku di manakah? Ada dia. Untuk Perkim ya, mohon diperiksa kembali gitu karena komponen belanja yang sumbernya dari Perpres 33 itu sudah kami upload semua di SSH. Jadi kalau tidak nampak itu kemungkinan Bapak salah pilih akun. Itu ada di sana. Uang tiket, penginapan ada, uang saku ada, gitu. Ada semua. Transport juga ada. Kalau bingung, buka aja Perpres 33 itu, lihat formatnya, format yang diatur atau narasi
perjalanan dinasnya bagaimana, itu sama persis kita adopsi gitu ya. Jadi mungkin kemarin terbiasa dengan uang transport, wasaku gitu. Nah, bisa jadi nanti di SSH beda gitu, tapi maksudnya sama gitu ya. Ada, sudah kita upload itu. Cintanya nafsu untuk kontribusi di ini Bu, gimana Bu? Cintanya nafsu untuk kontribusi di klub jabatan fungsional yang pada kenyataannya lebih tinggi daripada perpres. Gimana solusinya? Sorry, bukan perpres PP ini. PP apa maksudnya? Untuk kontribusi di klub jabatan kontribusi. Kan tidak diatur, tidak ada SSH-nya. Ada sih dia kalau di SPT bisa kita atur, bisa kita tambahkan sih. Gitu. Tapi selama kalau nggak ada usulannya dari dia, nggak bisa, nggak tahu gitu. Dinas mana ini di Inspektorat. Oh ya, Inspektorat Bu Mila. Terkait dengan kontribusi pelatihan itu biasanya kan dari penyelenggara biasanya menyampaikan sekian gitu standarnya. Biasanya ada hitung-hitungan unit cost-nya per pelatihan fungsional. Silahkan diusulkan Bu Mila untuk dijadikan standar, misalnya pelatihan auditor untuk kontribusinya berapa, silahkan diusulkan untuk masuk SSH. Demikian juga yang di kontribusi untuk diklat kepemimpinan yang ada di BKPP juga kan biasanya ada unit cost per orang. Kalau misalnya eselon 4 diklat P4 ada unit cost per orang, kalau dikirim eselon 3, eselon 2 silahkan diusulkan biar menjadi bagian dari SSH. Kami tunggu dalam kesempatan pertama. Ya, sekaligus mengingatkan pesan Bu Kabir, untuk setiap item belanja di SKPD itu harus tertuang di SSH ya teman-teman. Jadi tanpa komponen belanja tersebut tidak akan bisa nginput RKA. Saya ulangi, tidak akan bisa nginput RKA. Contohnya yang tadi diklat Japung misalnya ada standar khusus, silahkan diusulkan, dibuat standarnya gitu yang rasional, yang ada ininya ya, ada bisa dipertanggungjawabkan besarannya gitu. Karena sebelumnya juga untuk beberapa kontribusi untuk diklat-diklat yang di Dinas Perhubungan ini sudah ada. Sudah masuk ke SSH kita gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin ada khusus dan mungkin tahunan diselenggarakan butuh kontribusi, mohon untuk segera disampaikan ke kami. Gitu. Apa pertanyaan? Bisa Pertanyaannya ada. Mohon izin Pak Kadek dan Bu Kabir. Kami dapat poker untuk kegiatan DBLK, tapi dari Bapeda menyampaikan itu dipaket saja. Bagaimana caranya dipaket? Oke. DBLK. Operator ya. Pokir. Sementara. Ya, sementara. Kalau untuk kegiatan yang memang belum bisa dirinci seperti kegiatan yang ini minimal uraiannya sudah ada, nanti kita akan istilahnya apa ya, dikondisikan di SSH Bu Dewi, karena memang kalau memang Bu Dewi sudah bisa merinci silahkan dirincikan sesuai dengan SSH yang ada. Tetapi kalau belum, nah karena hanya item kegiatannya saja yang sudah diketahui, silakan disebutkan item kegiatannya. Kalau memang belum bisa dirinci, nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut ya Bu Dewi. Kami tunggu di kantor. Biasanya Bu Edi pisang goreng sama Bu Dewi. Yes. Pisang goreng is my way. Siap, ya bilang. Oke. Silakan kita kasih relaksasi lagi 5 menit sampai 10 menit ini sebelum kita akhiri sesinya.
Selanjutnya mereka entry ya. Sambil menunggu beberapa menit lagi akan kita tutup sesi kedua ini. Kami ingatkan untuk setelah pelatihan ini silakan kembali dipelajari, manualnya udah diberikan oleh Pak Kadek, filenya udah di-share di grup. Silahkan dibaca-baca, kemudian langsung ya YouTube juga yang sesi tadi pagi juga sudah di-upload. Silahkan untuk memulai entry, karena kalau tidak dimulai tidak akan pernah menemukan kendalanya apa yang belum, dan waktu entry pun tidak terlalu lama begitu. Artinya walaupun waktunya tidak terlalu panjang, tapi harus tetap cermat. Karena apa? Karena SPD ini setiap perubahan yang akan kita lakukan itu terekam nanti. Kalau misalnya di awal sudah kita entry, kemudian akan kita lakukan perubahan-perubahan mungkin agak sedikit lebih sulit dibandingkan waktu dengan menggunakan Simda begitu. Oke, walaupun waktu ini tetap cermat. Oke. Makasih. Setelah ini kelurahan sama puskesmas ya, Selasa. Kapan siapnya, karena katanya masih ada men dua puskesmas yang belum verifikasi. Hari Selasa. Coba ini ke Ibu. Oh. Iya. Bisa Selasa berarti ya? Kan dia masih Sabtu. Untuk selanjutnya kami akan merencanakan untuk ini lagi, Zoom meeting lagi, khusus sesi tambahan ini kita khususkan untuk kelurahan dan puskesmas. Karena nanti ada sedikit berbeda karena perlakuannya mereka adalah UPT. Nah, tetapi untuk teman-teman yang ingin ikut lagi, kami tetap membuka ruang, kami tetap akan bagi linknya, akan kami share lagi untuk ikut di sesi hari Selasa pagi. Rencana hari Selasa pagi nanti kami akan hubungi untuk kelurahan dan puskesmas biar lebih detail, lebih jelas, karena biasanya kalau puskesmas sudah beramai-ramai ke kantor kami agak khawatir begitu, karena sekarang kan harus tetap dengan protokol kesehatan, tidak boleh berkerumun terlalu banyak gitu. Oke, demikian informasinya. Kalau masih ada pertanyaan kami menunggu sampai jam 4. Oh, hujan. Oh. Ada bertegas, kita tutup. Ya. Baik teman-teman, setelah menunggu 5-10 menit, kayaknya permasalahan yang paling ini cuman kurang jelas suaranya, Bu. Hujan besar ya, di sini juga hujan besar gitu. Jadi kita tutup saja sesi hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya secara online, itu jangan kapok-kapok karena besok kita akan buka sesi lagi. Kalau teman-teman berkenan hadir silakan, kita akan mengulangi beberapa proses yang kita lakukan hari ini gitu. Cuman besok akan mengakomodir puskesmas dan kelurahan gitu, karena puskesmasnya cukup banyak, jumlahnya sekitar 25 UPT, lalu puskesmas kelurahan ada 12 gitu, sudah sebanding dengan sesi meeting kita hari ini gitu, jadi sengaja kita pisahkan sesinya, tapi kalau mau gabung nggak apa-apa gitu ya. Jadi atas nama rekan-rekan di sini, mohon izin Bu Kabid, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga selalu sehat, salam sejahtera. Tapi untuk mengakhiri sesi kita hari ini, karena dimulai dengan doa, kita tutup dengan doa. Jadi kita berdoa sebentar untuk mengakhiri sesi kita hari ini supaya banyak manfaatnya gitu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Salam semangat teman-teman. Ya, tetap semangat. Coba dibuka nih. Iya, sudah. Buka semua. Biar moodnya buka deh. Sudah, ini jadi yang nol. Ya. Dia pelan-pelan dia. Dadah. Udah ada semua. Jadi besok kita harus sehat. Sekarang udah dibuka suaranya, silakan kalau yang mau. Yang mau titip-titip salam, silakan. Nggak ada speakernya ya? Nggak ada. Lupa. Kita nggak ada. Snaker aja mulai keren di snaker itu. Oh, ini Tuan ini santai sekali ini, wih mantap. Tuan luar biasa ya. Terima kasih teman-teman kelurahan sudah hadir. Besok kita siapkan sesi khusus ya. Kalau ini pecah itu kecamatan itu. Keren. Dinas Komunikasi dan Informatika mudah-mudahan belum pulang, saya mau balikan ini. Perangkat Zoom-nya ini. Terima kasih sudah disupport. Dadah guys. Salam. Guys. Hai guys, gitu ya. Mata besar. Mata besar. Pak Kade. Ya, Pak Kade. Dan bisa serusin Pak Kade. DPUPR. Ya, untuk boker sama untuk pemeliharaan jalan itu, Dek. Ya, siap. Bingung sih perjalanan dinas nih, Dek. Perkem bingung-bingung, Din. Ya, jangan bingung. Bung terus Pak Anwar, Dek. Ada lebih. Anu. Mas Bangpol itu juga Pak Diaji sampai punya snack dia coba. Kita nggak ada snack di sini Pak. Mana snacknya ini Pak? Selain memikirkan 2021, ini akan paralel dengan 2020. Jadi teman-teman siap-siap sebentar lagi setelah kesepakatan perubahan pasti akan ngentri lagi di sistem terkait dengan usulan-usulan yang sudah disampaikan. Siap-siap entry, jadi dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan itu disiapkan. Kita selesaikan perubahan dulu, Bu. Enggak bisa Pak, harus paralel. Oh, paralel ya. Karena 2021 kita sudah terlambat menyampaikan dokumen tua Pak awal. Dan 2021 kita terlambat. Kemudian 2020 sedang progres pembahasan di DPR. Jadi kisaran waktunya ya. Kisaran waktu tanggal 30 Agustus ini sudah kesepakatan kupar. Jadi setelah itu Pak Awal pasti akan ngentri banyak Pak. Jadi Bapak 2021 selesaiin sebelum tanggal 30 ini. Siap. Tanggal berapa seminggu lah. Pak Awal kalau hanya pra RKA seminggu selesai. Sudah masternya. Jadi bantu sama Mbak Ria. Namanya Pak Awaludin. Jadi pasti akan selesai di awal, paling awal. Jadi patokan PU, Bu. Jangan dipikirin Jagal menurut sih. Patokan jagal. Jagal depan rumah, Pak Anwar. Saya antar. Terima kasih banyak, Bu. jangan dipikirin, Wal. Siap. Pak Awal, kumisnya hilang katanya. Sampai nggak ditanda sama Dian.
Iya, Bu. Halo anaknya Pak Noar, apa kabar? Itu anaknya Pak Luar. Saya kurus kumisnya, Bu. Saya kurus. Itu nak Pak Rudi yang telepon itu. Itu Oh, yang Kopang Pak Rudi. Kopang. Pak Rudi. Pak Rudi berikutnya ini partner kerja Pak Rudi Kopang. Oh, namanya Bu Meli. Pak Rudi. Kopang, Bu Meli namanya. Lagi serius. Panji Sari besok Selasa.